Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Fajar Cahyani di kelas peternakan. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi dari dasar manajemen. Yang pertama yaitu pengertian dari manajemen. Manajemen sendiri merupakan suatu proses yang menggunakan metode ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari kegiatan-kegiatan sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber daya, faktor produksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kita sebagai manajer sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Dalam pencapaian tujuan diperlukan keefisiensian dan keefektivitasan. Efisiensi yaitu merupakan melakukan sesuatu dengan atau secara tepat. Untuk efektivitas sendiri merupakan melakukan sesuatu yang tepat sehingga tidak ada kesalahan dalam melakukan suatu hal. Dari beberapa hal di atas, didapat kesimpulan bahwa manajemen merupakan proses dan terdapat tujuan di dalamnya, sehingga terdapat rasa ingin mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Manajemen sendiri memiliki prinsip, yaitu terdapat sekelompok manusia yang melakukan usaha sehingga menghasilkan suatu barang atau benda, dan memiliki suatu tujuan organisasi yang ingin dicapai. Pada umumnya, terdapat 4 fungsi dari manajemen, yaitu POAC atau planning, yaitu perencanaan yang dilakukan di awal. Lalu O, yaitu organizing, yaitu pengorganisasian. Yang ketiga, actuating, yaitu penggerakan di mana berjalannya suatu organisasi untuk mencapai tujuan, dan C-nya yaitu controlling, yaitu pengendalian. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2. Siapakah itu manajer? Manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas suatu perusahaan atau orang yang mengelola suatu perusahaan. Berikut merupakan perubahan peran manajemen dan manajer, yaitu tradisional dan masa sekarang. Untuk tradisional sendiri, manajer menempatkan diri sebagai bos atau atasan yang mengatur bawahannya agar menjalankan semua strategi sehingga terciptanya kelancaran dan tercapainya tujuan suatu organisasi. Untuk kontemporari atau masa sekarang merupakan kebalikan dari tradisional tadi. Sebagai manajer haruslah memberi dukungan dan reward kepada karyawan agar mereka bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan enjoy dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam manajemen terdapat 4 level, yaitu manajemen tingkat atas yang terdiri dari CEO, CO, CFO, dan COO. Yang kedua adalah manajer tingkat tengah yang merupakan manajer perencanaan. Yang ketiga ada manajer tingkat bawah yang meliputi asisten manajer dan mandor. Seorang manajer harus memiliki sifat kepemimpinan, mengayomi bawahan, dapat diteladani, dan membantu bawahan ketika ada kesulitan. Seorang manajer yang baik harus informasional, dalam artian dapat memonitor proyek-proyeknya, lalu menyebarkan ide yang dimiliki, dan bisa menjadi juru bicara bagi perusahaannya sendiri. Selain itu, manajer juga harus cepat mengambil suatu keputusan dan dapat menjadi pengendali suatu masalah yang terdapat pada organisasinya. Dan yang terakhir, pandai bernegosiasi dengan perusahaan lain untuk mendapatkan kerjasama proyek atau kerjasama lainnya. Sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu mengenai lingkungan eksternal dari suatu organisasi. Pada bab 3 ini, kita akan membahas mengenai lingkungan eksternal, yang dimana lingkungan eksternal tersebut
dapat menyebabkan perubahan dalam organisasi. Sebagai manajer, kita perlu terus memantau dan beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Manajer harus memikirkan bagaimana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan eksternal. Apabila ekonomi memburuk, manajer harus bisa menjalin komunikasi dengan pelanggan setia agar mereka berkeinginan membelanjakan uangnya pada perusahaan kita. Dalam domain kompetisi, seorang manajer harus mengetahui siapa pesaingnya, lalu mengetahui pasar dari pesaingnya. Sekian pemaparan materi dari saya, dan materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Syahal Zaki Yuswar dengan NIM 20505010011011 Saya berasal dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan dasar manajemen, materi keempat, dan juga materi kelima. Baik, langsung saja saya akan terlebih dahulu membahas materi keempat, yaitu tentang planning. Sebelumnya, apa itu planning? Planning dapat diartikan sebagai prosedur yang dibuat oleh manajer yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu sasaran atau target dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Planning itu sendiri sangat penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Mengapa bisa dibilang penting? Karena planning dapat membantu untuk mencapai tujuan dari manajemen. Selain itu juga, planning dapat menghasilkan keuntungan. Kemudian, hubungan yang ada di dalam planning itu sendiri berhubungan dengan organizing, kemudian dengan staffing, dan juga kemudian dengan directing, yang dimana ketiga tersebut juga ada kaitannya dengan controlling. Kemudian, apa fungsi dari planning itu sendiri? Ada beberapa fungsi dari planning, diantaranya yaitu planning dapat memberi arahan atau petunjuk. Planning juga dapat mengurangi resiko yang ketidakpastian. Kemudian, planning juga dapat mengurangi aktivitas yang sia-sia. Kemudian, planning juga dapat meningkatkan atau menimbulkan ide-ide yang inovatif. Kemudian, planning juga dapat memfasilitasi dalam pembuatan sebuah keputusan. Dan yang terakhir, planning juga dapat membantu untuk mengontrol suatu perjalanan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian, planning terbagi menjadi beberapa tipe. Di antaranya yang pertama yaitu strategi. Dalam strategi ini di dalamnya terdapat visi dan misi, kemudian objek, kemudian kelebihan atau keuntungan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang memiliki peran dalam strategi ini yaitu manajer pada bagian top level, yang dimana seorang manajer memikirkan jauh ke depan dan juga memikirkan perubahan dalam perjalanan atau pertumbuhan suatu organisasi atau perusahaan menuju masa depan, atau juga bisa disebut manajer memikirkan dalam jarak waktu yang panjang. Kemudian salah satu komponen yang dimiliki dalam strategi ini yaitu kelebihan dari suatu organisasi atau perusahaan yang dapat menginspirasi. Kemudian selanjutnya tipe yang kedua yaitu taktik atau cara-cara. Yang memiliki peran dalam tipe ini yaitu manajer pada bagian mid level, yang dimana seorang manajer mengatur atau merencanakan sebuah deadline. Kemudian manajer juga memikirkan budget seperti mengatur kebutuhan perusahaan atau organisasi dalam memproduksi
atau dalam menggaji karyawan. Kemudian manajer juga memikirkan tentang resource, dan yang terakhir manajer juga memikirkan tentang pemasaran atau marketing. Kemudian pada tipe yang ketiga yaitu operasional, yang dimana yang memiliki peran dalam tipe ini yaitu manajer pada bagian low level, yang dimana seorang manajer memikirkan atau merencanakan keberlangsungannya pada setiap harinya atau memikirkan kegiatan sehari-harinya. Kemudian pada tipe ini juga manajer mentargetkan dalam kenaikan atau penurunan sebuah produksi perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian dalam membuat sebuah planning ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu polisi. Contohnya dari polisi ini seperti menentukan kebijakan-kebijakan. Kemudian yang kedua yaitu seperti manajer melakukan pendekatan pada suatu masalah. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan yaitu aturan-aturan, yaitu contohnya seperti membuat ketentuan di setiap perusahaan atau organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu prosedur, yang dimana prosedur ini nantinya untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, hal yang harus diperhatikan manajer untuk bisa mencapai tujuan yaitu dapat digambarkan dalam 5W 1H. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi kelima, yaitu tentang organisasi. Sebelumnya, apa itu organisasi? Organisasi dapat diartikan sebagai sistem sosial yang terdiri dari semua hubungan manusia formal yang dimana melakukan atau mengejar suatu tujuan yang telah ditentukan. Organisasi juga mencakup pembagian kerja di antaranya karyawan dan manajer atau yang menentukan tugas atau kegiatan tersebut. Kemudian jenis struktur organisasi terbagi menjadi dua, yaitu struktur organisasi formal dan struktur organisasi informal. Pertama-tama saya akan terlebih dahulu membahas struktur organisasi formal. Sebelumnya, apa itu struktur organisasi formal? Struktur organisasi formal dapat diartikan seperti bahwa pekerjaan dan posisi memiliki kaitannya dengan aktivitas dan hubungan tertentu. Struktur organisasi formal ini juga terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu organisasi lini. Apa itu organisasi lini? Organisasi lini ini adalah pola organisasi tertua dan paling sederhana, yang dimana supervisor memiliki pengawasan langsung atas bawahan. Dalam organisasi lini ini juga memiliki aliran wewenang yang berasal dari eksekutif, orang yang memiliki peran pada tingkat atas kepada orang yang memiliki peran pada tingkat bawah. Kemudian yang kedua yaitu organisasi fungsional. Organisasi fungsional ini adalah struktur yang dimana dalam pengelolaannya ditugaskan secara menyeluruh dan diarahkan kepada karyawan. Organisasi fungsional ini juga dikelompokkan sesuai fungsi atau jenis pekerjaannya yang terlibat. Kemudian selanjutnya yaitu organisasi lini dan staf. Organisasi ini adalah merupakan perbaikan dari organisasi garis tradisional, yang dimana dalam pengawasannya yaitu dengan menunjuk supervisor atau spesialis yang terlibat. Selanjutnya yaitu organisasi manajemen proyek. Organisasi ini yaitu merupakan organisasi untuk mencapai proyek atau sebuah tujuan perusahaan, yang dimana dipimpin oleh manajer proyek. Dan manajer proyek tersebut juga memiliki tanggung jawab atas tujuan dari proyek tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu organisasi matriks. Organisasi ini merupakan organisasi yang muncul dari
hasil kombinasi antara organisasi fungsional dengan organisasi proyek, yang dimana divisi departemen memiliki rantai komando yang vertikal dan divisi proyek memiliki rantai komando yang horizontal. Kemudian selanjutnya saya akan membahas struktur organisasi informal. Struktur organisasi informal ini merupakan hubungan antar karyawannya tersebut bergantung pada sikap pribadi dan minat prosedur tersebut. Struktur organisasi informal ini merupakan keterbalikannya daripada struktur organisasi formal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajer dalam organisasi. Manajer dalam organisasi ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu manajer puncak. Manajer puncak ini merupakan manajer yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan strategi dan juga menjadi sebagai pengawas daripada visi dan misi organisasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu manajer fungsional. Manajer fungsional ini merupakan manajer yang memiliki tanggung jawab atas efisiensi dan efektivitas dalam suatu bidang organisasi. Selanjutnya yaitu manajer pengawas atau manajer tim. Dalam ini, seorang manajer memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasi daripada fungsi suatu kelompok tertentu. Selain itu juga manajer tim terdiri dari anggota yang berasal dari berbagai bagian organisasi. Kemudian selanjutnya yaitu manajer lini. Manajer lini juga sering disebut dengan manajer produk atau manajer layanan. Karena dalam manajer lini ini seorang manajer memiliki tanggung jawab dalam menciptakan layanan organisasi dan juga bertanggung jawab atas produksi, kemudian pemasaran dan juga profitabilitas. Selanjutnya yaitu manajer staff. Dalam manajer staff ini merupakan manajer yang memiliki peran sebagai pendukung. Manajer staff ini juga merupakan manajer yang tidak ada hubungannya antara produk dan juga tidak ada hubungannya terhadap layanan pelanggan. Sebagai contohnya dalam manajer staff ini seperti pada bagian keuangan atau juga akuntansi. Kemudian selanjutnya yaitu manajer proyek. Manajer proyek ini merupakan manajer yang memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penutupan suatu proyek. Selanjutnya yang terakhir yaitu manajer umum. Dalam manajer umum ini, seorang manajer memiliki tanggung jawab untuk mengelola secara keseluruhan dengan jelas. Sebagai contohnya, yaitu dalam pengelolaan unit, pendapatan, dan juga penghasilan. Selain itu juga, manajer umum memiliki tugas dalam membuat keputusan di berbagai fungsi. Manajer umum juga memiliki kaitannya dengan kinerja keseluruhan unit. Sebagai contohnya dalam unit pemasaran, dalam unit bisnis, kemudian dalam unit lini produk, dan lain-lain. Kemudian manajer umum juga mengambil arahan menurut puncak organisasi mereka, yang dimana seorang manajer umum nantinya akan dibantu oleh staf pendukung manajer umum tersebut. Oleh karena itu, seorang manajer umum harus dapat menjelaskan dengan jelas kepada staf pendukung manajer umum tersebut. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ke-6, yaitu koordinasi.
Koordinasi merupakan penyatuan, keterpaduan, sinkronisasi upaya anggota kelompok sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Untuk membuat tim kita, seorang manajer harus bekerja secara optimal dan melakukan pendekatan dan tools yang tepat. Yang pertama, ketahui gambaran besarnya. Perencanaan yang baik ada dalam perincian. Kita membutuhkan visi yang kuat tentang tujuan keseluruhan tim. Ketika keadaan berubah dan hambatan yang tidak terduga muncul seorang pemimpin, tim harus mengingat visi dan tim membuat perubahan yang sesuai. Yang kedua, ciptakan peran yang jelas. Kerjasama tim ada di level terbaik ketika setiap orang menggunakan keterampilan untuk unik mereka. Hal terakhir yang kita inginkan adalah mereka bersaing dalam hal sumber daya. Yang ketiga, menjaga komunikasi antar karyawan dengan baik. Komunikasi yang baik adalah inti dari kesuksesan setiap proyek, bisnis atau lainnya. Tidak melulu soal rapat. Terlalu banyak rapat dapat menurunkan produktivitas dan moral. Seorang pemimpin yang hebat harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk membuat tim mereka termotivasi dan terkoordinasi. Yang keempat, kuasai rencana. Untuk menjadi sukses, kita perlu mengetahui tujuan, waktu, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya, serta metode penyelesaian tugas yang sesuai. Yang kelima, jangan memaksakan kolaborasi, karena jika terlalu banyak koordinasi dapat membebani produktivitas tim kita. Beberapa contoh kolaborasi yang tidak efektif adalah berikut: pertemuan tanpa tujuan, presentasi yang panjang, ketidakpastian antar kolega, dan ketahui kapan harus melonggarkan kendali pada tim dan biarkan karyawan kerja secara individu. Lalu ke materi ketujuh, yaitu pendelegasian. Delegasian adalah perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun secara musyawarah untuk mengutusnya menjadi salah satu perwakilan untuk kelompok atau lembaga. Nah, langkah keberhasilan dalam pendelegasian bagi seorang manajer: yang pertama, tentukan tugasnya. Konfirmasikan dalam pikiran kita sendiri bahwa tugas tersebut cocok untuk didelegasikan. Kedua, pilihlah individu atau tim. Ketiga, menilai kemampuan dan kebutuhan pelatihan. Yang keempat, jelaskan alasannya mengapa pekerjaan atau tanggung jawab tersebut didelegasikan. Yang kelima, sebutkan hasil yang dibutuhkan. Tujuan pengukuran mendapatkan umpan balik untuk memastikan. Yang keenam, pertimbangkan sumber daya yang dibutuhkan. Diskusikan dan setujui apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang ketujuh, setujui tenggat waktu. Yang kedelapan, mendukung dan berkomunikasi. Yang kesembilan, umpan balik tentang hasil. Penting untuk memberitahu orang tersebut bagaimana keadaannya dan apakah mereka telah mencapai tujuannya. Selanjutnya, materi 8, yaitu tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Jenis-jenis pengambilan keputusan: yang pertama ada keputusan terprogram dan non terprogram, kedua keputusan operasional dan strategis, ketiga keputusan organisasi dan pribadi, yang keempat ada keputusan individu dan kelompok. Kondisi pengambilan keputusan: kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Lalu proses pengambilan keputusan: sebagian besar model pengambilan keputusan mencakup 6 langkah penting yang direkomendasikan manajer harus diikuti saat membuat keputusan. Yang pertama, identifikasi dan diagnosis masalahnya. Dalam upaya untuk mengidentifikasi masalah, manajer dapat menggunakan berbagai sumber data, termasuk membandingkan kinerja organisasi dengan kinerja historis. Yang kedua, identifikasi solusi alternatif. Manajer harus mencoba untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin alternatif untuk memperluas pilihan bagi organisasi. Yang keempat, evaluasi alternatif. Seorang manajer perlu mengevaluasi setiap alternatif untuk memilih yang terbaik. Yang keempat, pilihan alternatif. Dalam mengambil keputusan, manajer akan dihadapkan pada banyak persyaratan yang saling bertentangan. Itu harus diperhitungkan. Misalnya beberapa trade-off mungkin melibatkan kualitas versus penerimaan keputusan dan kendala politik dan sumber daya. Yang kelima, implementasi. Agar berhasil menerapkan keputusan, manajer harus memastikan bahwa mereka yang melaksanakannya memahami sepenuhnya. Yang keenam, evaluasi keputusannya. Nah, langkah ini memungkinkan pengelola untuk melihat hasil keputusan dan untuk mengidentifikasi penyelesaian yang perlu dilakukan.
Beberapa bentuk penyesuaian akan dilakukan untuk memastikan hasil yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Mahfud. Saya dari kelas B Fakultas Peternakan, Program Studi Peternakan dengan NIM 205000111054. Saya akan mempresentasikan tentang dasar-dasar manajemen, yaitu staffing, komunikasi, dan motivasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang staffing. Sebagai seorang manajer, saya harus melakukan staffing, yaitu di mana nantinya saya akan melakukan perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan organisasi yang saya naungi. Melakukan staffing ini ada beberapa hal yang harus saya lakukan sebagai manajer, yaitu yang pertama adalah memutuskan sumber daya apa saja yang saya inginkan, yaitu idealnya adalah dari segi pengetahuan, keterampilan, kemampuan tentang peran, pekerjaan, dan tugas tertentu. Nah, setelah memutuskan jenis sumber daya apa saja yang saya inginkan sebagai seorang manajer, kemudian yang selanjutnya adalah merekrut sumber daya yang diperlukan. Nah, setelah perekrutan tersebut, kita mempertimbangkan alih daya untuk menyewa tenaga ahli dari luar. Nah, setelah pergantian alih daya tersebut, kita menyaring calon pekerja dengan melakukan pengujian, misalnya adalah wawancara. Selanjutnya adalah setelah kita menyaring, kita memilih kandidat dengan melalui tawaran pekerjaan. Dan langkah yang terakhir adalah memperlengkapi karyawan baru dengan melakukan orientasi, pelatihan, fasilitas, tugas, dan lain-lain. Nah, sebagai seorang manajer kita juga harus memahami tentang proses-proses staffing itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Nah, dalam perencanaan sumber daya manusia ini diperlukan hal-hal yang memang dapat membantu keefektifan dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah kita harus sebagai manajer kita harus memilih orang yang tepat, lalu orang dengan kemampuan yang tepat pula, lalu waktu serta tempat yang tepat pula. Nah, yang selanjutnya adalah job desk and orientation. Nah, job desk and orientation ini berguna untuk memperkenalkan karyawan baru, memberi informasi tentang kebijakan perusahaan, prosedur pekerjaan dari perusahaan tersebut, lalu sejarah dan karakteristik perusahaan tersebut, dan manfaat pekerjaan itu bagi karyawan itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan ini berfungsi untuk meningkatkan keterampilan teknis dari karyawan baru itu sendiri. Nah, sedangkan pengembangan ini berasal dari kata berkembang. Nah, berkembang itu sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan, sikap, dan kepribadian. Yang selanjutnya adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini kita sebagai manajer harus berfokus kepada masa depan dan berkutat dari masa lalu. Nah, dalam penilaian kinerja ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah apa saja hal yang telah dicapai oleh karyawan baru tersebut. Yang kedua adalah perjanjian kinerja dan rencana pengembangan. Yang ketiga adalah perakiraan potensi dan rencana karir dari karyawan tersebut. Yang keempat adalah pemberian penghargaan bagi karyawan yang memang kinerjanya baik. Dan pemberian punishment untuk karyawan yang memiliki kinerja kurang memuaskan. Lalu yang terakhir adalah ada pengembangan karir. Nah, pada pengembangan karir ini terdapat dua kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk organisasi itu sendiri dan kebutuhan individu. Nah, untuk kebutuhan organisasi yang dibutuhkan oleh karyawan adalah yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut adalah kebutuhan dan tantangan kritis, lalu kompetensi kritis untuk memenuhi tantangan, yang ketiga adalah kekurangan, dan yang keempat adalah kekuatan pangku untuk memenuhi tantangan. Sedangkan kebutuhan itu sendiri adalah yang kebutuhan individu itu sendiri adalah yang pertama, gunakan kekuatan kinerja karyawan tersebut, lalu mengatasi kebutuhan perkembangan dari karyawan tersebut. Yang ketiga adalah berilah karyawan tersebut tantangan. Yang keempat adalah berikan sesuatu yang cocok dengan minat karyawan tersebut. Yang kelima adalah berilah yang sesuai dengan nilai karyawan tersebut. Dan yang terakhir adalah cocok dengan gaya pribadi dari karyawan tersebut. Untuk materi selanjutnya adalah motivasi. Nah, dalam motivasi ini sebagai manajer kita harus bisa menjadi motivator. Nah, dalam motivasi ini orang-orang yang memiliki kinerja baik tentunya memiliki motivasi yang baik juga. Nah, hal ini menentukan bahwa motivasi merupakan suatu upaya kebijakan yang dapat mengubah kinerja karyawan. Nah, kita mulai dari pengertian dulu motif. Motif adalah alasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Istilah motivasi itu sendiri mengacu pada tujuan yang dimiliki individu tersebut, cara bagaimana individu memilih tujuan, dan menurut Arnold et al. Terdapat 3 komponen dari motivasi itu sendiri. Yang pertama adalah arah. Nah, arah ini merupakan apa yang coba dilakukan oleh seseorang tersebut. Yang kedua adalah upaya. Nah, dalam upaya ini merupakan seberapa keras si orang tersebut melakukan
upaya untuk mencapai motivasi yang telah diberikan. Yang ketiga adalah ketekunan. Nah, untuk ketekunan ini yang diukur adalah berapa lama orang tersebut terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Beberapa orang mungkin memiliki motivasinya sendiri-sendiri, namun kebanyakan dari kita perlu motivasi yang lebih besar maupun kecil. Motivasi ini juga dapat mengubah perilaku mereka sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Nah, selanjutnya adalah proses motivasi. Motivasi adalah perilaku yang diarahkan pada tujuan. Orang-orang akan termotivasi jika kinerjanya mengarah pada tujuan dan hadiah-hadiah berharga yang mereka inginkan. Yang selanjutnya adalah motivation and money. Motivasi dan uang. Uang adalah kekuatan pendorong seseorang yang terikat langsung maupun secara tidak langsung. Uang itu sendiri mungkin tidak memiliki nilai intrinsik, namun kekuatan motivasi datang dari uang karena uang melambangkan banyak tujuan yang tak terwujud. Terdapat beberapa jenis motivasi yang perlu manajer ketahui, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Untuk motivasi intrinsik ini berasal dari diri kita sendiri, berasal dari faktor yang dihasilkan oleh diri sendiri yang mempengaruhi perilaku orang, bukan dibuat dari lingkungan eksternal. Nah, motivasi intrinsik ini dapat berupa pekerjaan itu sendiri ketika individu merasa bahwa pekerjaan ini memang pekerjaan yang penting, menarik, menantang, dan memberikan peluang untuk maju dan menggunakan ruang lingkup untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan mereka sendiri. Yang selanjutnya jenis motivasi yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini dilakukan ketika sesuatu digunakan untuk memotivasi karyawan tersebut. Termasuk dalam motivasi ekstrinsik ini seperti pujian, kenaikan gaji, atau promosi. Dalam motivasi ekstrinsik ini juga terdapat hukuman, misalnya seperti disipliner, pemotongan gaji, atau kritik oleh manajer itu sendiri. Motivasi ekstrinsik ini memiliki efek yang langsung dan kuat, namun tidak bertahan lama. Dalam motivasi ini terdapat beberapa teori-teori dari beberapa ahli. Yang pertama adalah teori Maslow. Terdapat 5 motivasi kebutuhan yang dijelaskan oleh Maslow, yaitu yang pertama adalah psychological needs. Nah, kita sebagai manajer, psychological needs, sebagai seorang manajer, kita dapat memenuhi kebutuhan ini, yaitu dengan membayar karyawan dengan biaya yang tinggi sehingga mereka dapat memenuhi keperluan pribadinya. Teori Maslow yang kedua adalah safety needs. Sebagai manajer, kebutuhan ini dapat kita penuhi, yaitu dengan memenuhi kontrak kerja agar mereka mendapat jaminan pekerjaan, karena dapat memberikan peranan stabilitas. Peraturan juga mungkin dapat membantu peranan stabilitas. Teori Maslow yang ketiga adalah social needs. Dalam social needs ini, kita sebagai manajer memberikan karyawan untuk bekerja sama dan bersosialisasi. Teori Maslow yang keempat adalah esteem needs. Dalam konteks bisnis, esteem needs ini, kebutuhan ini bisa kita realisasikan dengan mengakui pekerjaan-pekerjaan yang telah mereka lakukan. Hal ini kita juga bisa memberi promosi, kenaikan status atau pujian kepada karyawan tersebut. Yang kelima adalah self-actualization needs. Nah, dalam konteks ini kita sebagai manajer memberikan kesempatan-kesempatan baru dan tantangan baru agar mereka dapat berkembang dan belajar lebih banyak. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah komunikasi organisasi. Sebelumnya kita perlu mengetahui dulu apa itu komunikasi dan apa itu organisasi. Komunikasi adalah proses untuk menciptakan atau menimbulkan suatu kesamaan antara yang memberi tanda dengan yang menerima tanda. Sedangkan organisasi itu sendiri adalah sesuatu yang nyata yang merangkum hubungan orang-orang dan sebuah tujuan. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui apa sih itu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan perilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat di dalamnya melakukan transaksi dan memberi makna atas apa yang terjadi. Nah, dalam komunikasi organisasi ini terdapat beberapa macam komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi formal. Komunikasi formal ini adalah bila pesan mengalir melalui jalur resmi yang ditentukan oleh hierarki resmi organisasi atau oleh fungsi pekerjaan, maka pesan itu berada pada jalur komunikasi formal. Terdapat 3 bentuk komunikasi formal, yaitu yang pertama adalah berdasarkan arah yang dituju, ada vertikal dan horizontal. Sedangkan sifat yaitu tipe jaringan komunikasi disesuaikan dengan tugas, misalnya pelaporan, perintah, pengarahan, ataupun perlindungan. Yang ketiga adalah menurut keformalan, yaitu sejauh mana alur komunikasi ini dibatasi oleh sebuah kewenangan. Yang pertama adalah komunikasi vertikal. Bentuk jaringan dari komunikasi vertikal ini adalah vertikal dari atas dan vertikal dari bawah. Yang selanjutnya adalah komunikasi ke bawah. Nah, dari komunikasi ke bawah ini artinya adalah informasi mengalir dari jabatan tertinggi ke jabatan yang paling rendah.
Biasanya kita beranggapan bahwa informasi ini bergerak dari seorang manajer. Namun kebanyakan komunikasi ke bawah ini digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkenaan dengan tugas-tugas dan pemeliharaan. Ini selanjutnya adalah komunikasi ke atas. Nah, komunikasi ke atas ini memiliki maksud adalah informasi mengalir dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi atau atasan. Yang selanjutnya adalah komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini adalah anggota-anggota yang menduduki organisasi-organisasi yang tingkat otoritasnya sama. Yang selanjutnya adalah komunikasi lintas saluran. Nah, komunikasi lintas saluran ini adalah salah satu bentuk komunikasi organisasi di mana informasi diberikan melalui batas-batas fungsional atau batas-batas unit kerja. Yang selanjutnya adalah komunikasi informal. Komunikasi informal ini adalah komunikasi bila anggota organisasi berkomunikasi dengan yang lainnya tanpa memperhatikan posisi mereka dalam suatu organisasi. Biasanya penggunaan komunikasi informal ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan seperti teman atau sesama sebaya. Selanjutnya adalah komunikasi organisasi-organisasi dalam organisasi pendidikan. Bentuk komunikasi dalam organisasi pendidikan ini sama dengan komunikasi-komunikasi sebelumnya, yaitu misal saja di universitas kita melihat bahwa informasi mengalir secara formal dari seseorang yang otoritasnya lebih tinggi ke seseorang yang otoritasnya lebih rendah di bawahnya. Selanjutnya adalah komunikasi organisasi dalam organisasi pendidikan. Sama dengan komunikasi-komunikasi sebelumnya dalam pendidikan pula, jenis-jenis komunikasi yaitu komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, komunikasi secara vertikal, dan komunikasi secara horizontal terdapat pada organisasi pendidikan pula. Misalnya jika pada suatu universitas pimpinan rektor memberi informasi kepada wakil rektor, ini merupakan informasi dengan jenis informasi komunikasi ke atas. Ini merupakan komunikasi jenis ke bawah. Lalu jika komunikasi ke atas adalah dari ketua jurusan kepada dekan fakultas. Lalu pada komunikasi horizontal adalah dalam komunikasi horizontal adalah informasi bergerak kepada orang-orang dengan jabatan yang sama. Sekian presentasi dasar-dasar manajemen mengenai staffing, komunikasi, dan motivasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Purnomo. Saya berasal dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar manajemen pada bab 12, 13, dan 14. Yang pertama yaitu bab 12 dengan judul Kepemimpinan dalam Manajemen. Kepemimpinan dan manajemen adalah istilah yang sering digunakan secara bergantian. Banyak orang yang berpikir bahwa kedua kata ini identik dalam arti dan pengaplikasiannya. Namun, hal itu tidaklah benar. Mengapa? Karena menurut definisi dan dalam prakteknya, kepemimpinan dan manajemen memiliki fungsi yang berbeda. Untuk definisinya sendiri, memimpin adalah menetapkan arah dan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti arahan tersebut. Yang dimaksud dengan memimpin yaitu 1. Membimbing atau melakukan tugas dengan menunjukkan jalannya suatu kegiatan. Yang kedua yaitu mengarahkan dan memerintah. Yang ketiga yaitu menunjukkan metode terhadap pencapaian tujuan. Yang keempat yaitu orang yang bisa membujuk, mengundang, memikat, bahkan mempengaruhi orang lain. Dan yang kelima yaitu dapat menunjukkan suatu jalan. Karakteristik pemimpin yang diperlukan. Academy of Management Executive 5 tahun 1991 mengidentifikasikan 6 inti karakteristik yang dimiliki oleh mayoritas pemimpin yang efektif. Yang pertama yaitu mengemudi. Pemimpin harus ambisius dalam mengambil inisiatif. Untuk yang kedua yaitu motivasi. Pemimpin ingin memimpin dan mau memimpin. Yang ketiga yaitu kejujuran dan integritas. Pemimpin jujur dan melakukan apa yang mereka katakan dengan apa yang mereka lakukan. Yang keempat, percaya diri. Pemimpin tegas dan suka mengambil risiko. Untuk yang kelima, kemampuan kognitif. Pemimpin cerdas, tanggap, dan konseptual. Mereka menunjukkan kemampuan analitis, penilaian yang baik, dan kapasitas untuk berpikir secara strategis. Dan untuk yang keenam, pengetahuan bisnis. Pemimpin cenderung memiliki keahlian teknis di dalam bisnisnya. Selanjutnya, kebutuhan kemampuan pemimpin.
Peter Drucker percaya bahwa konsistensi adalah kunci kepemimpinan yang baik. Seorang pemimpin yang baik harus menguasai hal-hal berikut. Yang pertama, kerja keras yang baik, yaitu mendefinisikan dan membangun misi. Pemimpin yang baik menetapkan tujuan, prioritas, dan standar, memastikan bahwa tujuan ini tidak hanya dikomunikasikan tetapi harus dipertahankan. Menerima kepemimpinan sebagai tanggung jawab daripada pangkat atau jabatan. Pemimpin yang baik tidak takut untuk mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang berbakat dan mampu. Untuk mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain, pemimpin yang baik harus memiliki integritas pribadi. Kepemimpinan yang efektif tidak didasarkan pada kepintaran, melainkan didasarkan terutama pada konsistensi. Yang kedua, yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan terdapat dua macam. Yang pertama yaitu autokratis. Manajemen membuat semua keputusan dan mendominasi anggota timnya. Kepemimpinan seperti ini umumnya menghasilkan perlawanan pasif dari tim anggotanya sendiri, karena membutuhkan tekanan dan arahan terus-menerus dari pemimpin untuk menyelesaikan suatu masalah. Secara umum, pendekatan ini bukanlah cara yang baik untuk mendapatkan kinerja dari sebuah tim. Namun gaya ini mungkin saja tepat ketika tindakan mendesak, atau bisa jadi bawahan lebih menyukai gaya kepemimpinan seperti ini. Gaya kepemimpinan yang kedua yaitu partisipatif. Manajemen melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan, menghargai diskusi kelompok dan masukan dari anggota tim. Dia memaksimalkan poin kuat anggota untuk mendapatkan kinerja terbaik dari seluruh timnya. Memotivasi anggota tim dengan memberdayakan mereka untuk mengarahkan diri, dan dia membimbing mereka dengan bebas tanpa ada paksaan. Namun, sisi negatifnya adalah bahwa seorang pemimpin partisipatif mungkin saja dipandang tidak yakin, dan anggota tim mungkin merasa bahwa semua masalah untuk diskusi kelompok dan pengambilan keputusan. Maka dari itu muncullah Great Managerial Black Mouton. Visi manajerial didasarkan pada dua dimensi perilaku. Yang pertama, kepedulian terhadap orang. Ini adalah sejauh mana seorang pemimpin mempertimbangkan kebutuhan anggota tim, minat, dan bidang mereka untuk mencapai sebuah tugas. Yang kedua, perhatikan untuk produksi. Ini adalah sejauh mana seorang pemimpin menekankan tujuan konkret, efisiensi organisasi, dan produktivitas tinggi saat memutuskan cara terbaik untuk menyelesaikan tugas. Menerapkan Black Mountain Grid Managerial. Langkah yang pertama yaitu identifikasi gaya kepemimpinan Anda. Pikirkan beberapa situasi baru di mana Anda adalah pemimpinnya. Untuk situasi ini, tempatkan diri Anda di tempat yang menurut Anda cocok. Langkah yang kedua yaitu identifikasi area perbaikan dan kembangkan skill kepemimpinan. Perhatikan metode kepemimpinan Anda saat ini dan analisis secara kritis efektivitasnya. Cari cara untuk meningkatkan potensi diri. Identifikasi cara untuk mendapatkan keterampilan yang Anda butuhkan untuk mencapai kesuksesan sebuah tim. Pantau terus kinerja Anda dan perhatikan situasi Anda ketika Anda kembali ke kebiasaan lama yang buruk. Langkah-langkah grit dalam konteks. Terdapat 3 langkah, yaitu penting untuk diketahui bahwa gaya kepemimpinan tim bukanlah gaya pendekatan yang paling efektif dalam setiap situasi. Jika perusahaan Anda sedang mager dan terjadi perubahan yang signifikan, seringkali dapat diterima dan harus ada penekanan yang lebih tinggi terhadap orang daripada produksi. Begitu juga saat dihadapkan dengan kesulitan ekonomi atau resiko fisik. Kekhawatiran seperti ini harus segera diatasi guna mencapai produktivitas dan efisiensi yang tinggi. Bab selanjutnya yaitu bab 13 dengan judul manajemen konflik.
Penyebab timbulnya konflik yaitu satu, gaya kepemimpinan atasan kurang baik, yang kedua, adanya perbedaan pendapat, yang ketiga, kinerja karyawan kurang maksimal, dan yang keempat, kendala antar karyawan. Definisi manajemen konflik: serangkaian aksi reaksi dari berbagai pelaku, baik itu dari pihak luar maupun dalam sebuah konflik. Jadi manajemen konflik sendiri bisa jadi sebuah proses untuk memperlihatkan komunikasi baik dari perilaku sampai cara berkomunikasi. Nantinya beberapa pihak dari luar akan memberikan informasi akurat hingga terciptanya sebuah komunikasi yang lebih efektif. Cara mengatasi konflik internal: 1. Metode rujuk dilakukan oleh pihak bersengketa, kemudian bisa jadi sebuah pendekatan dan hasrat untuk kembali bekerja sama hingga menjalankan sebuah hubungan baik demi kepentingan bersama. Metode rujuk ini biasanya diperlukan mediasi hingga manajemen konflik bisa diterapkan dan mengurangi unsur ketegangan di beberapa pihak. 2. Metode persuasi. Metode persuasi juga bisa dilakukan untuk memberi perubahan posisi dari pihak lainnya. Tujuan dari persuasi ini sangat baik, yakni mengurangi kerugian yang bisa muncul dengan adanya berbagai bukti faktual hingga bisa memperlihatkan bahwa dari pendapat beberapa orang akan memberikan keuntungan serta konsistensi dalam penerapan norma hingga standar keadilan. Yang ketiga, yaitu metode pemecahan masalah. Usaha terpadu untuk menyelesaikan masalah dengan cara menggabungkan berbagai kebutuhan kedua belah pihak. Dan yang keempat, tawar-menawar. Penyelesaian yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nanti yang kelima, yaitu penarikan diri. Kedua pihak saling menarik diri dari hubungan. Untuk cara ini memang terlihat efektif jika keduanya tidak terlalu aktif berinteraksi. Untuk selanjutnya masih ada cara mengatasi konflik yang lain seperti pemaksaan dan penekanan, konsultasi, mediasi, dan arbitrase. Cara mengatasi konflik: 1. Mencegah konflik destruktif. Berbagai pencegahan bisa dilakukan sebelum terjadinya konflik. Yang kedua, menghadirkan komunikasi efektif. Komunikasi efektif menjadi salah satu upaya dalam menyelesaikan konflik. Yang ketiga, memberikan penerapan aturan baku. Menerapkan aturan baku terhadap karyawan di sebuah perusahaan, baik dari sisi internal maupun eksternalnya. Yang keempat, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Tujuannya harus jelas hingga bisa memberikan banyak keuntungan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 14 dengan judul controlling atau pengendalian. Pengendalian sebagai fungsi manajemen. Mengontrol, yaitu proses pemantauan kerja dan pengambilan tindakan untuk memastikan hasil yang diinginkan. Memastikan bahwa hal terjadi dengan cara yang benar dan di waktu yang tepat. Proses pengendalian: 1. Tetapkan tujuan dan standar. 2. Ukur kinerja sebenarnya. 3. Bandingkan hasil dengan tujuan standar. 4. Ambil tindakan yang diperlukan. Kontrol yang efektif. Kontrol terbaik dalam organisasi adalah strategis dan berorientasi pada hasil. Kontrol terbaik dalam organisasi adalah 1. Tepat waktu dan berorientasi. 2. Sifatnya positif. 3. Adil dan objektif. 4. Bersifat fleksibel. Sistem pengendalian organisasi. 1. Proses manajemen. 2. Strategi dan tujuan. 3. Kebijakan dan prosedur. 4. Seleksi dan pelatihan. 5. Penilaian kerja. 6. Desain pekerjaan dan struktur. 7. Model kinerja, norma, dan budaya organisasi. Kompetensi dan manfaat. Pikat orang-orang berbakat dan pertahankan mereka. Memotivasi orang untuk mengerahkan upaya maksimal dalam pekerjaan mereka. Mengakui nilai kontribusi kinerja mereka. Disiplin karyawan.
Disiplin diartikan sebagai mempengaruhi perilaku melalui teguran atau peringatan. Disiplin progresif mengikat teguran dengan tingkat keparahan dan frekuensi pelanggaran karyawan. Disiplin positif mencoba melibatkan orang secara lebih positif dan langsung dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki perilaku mereka. Tugas pengendalian. Yang pertama, produk. Pengendalian produk adalah suatu prosedur ilmiah untuk mengatur suatu aliran material yang teratur dan mengoordinasikan berbagai operasi untuk mencapai tujuan produksi barang yang diinginkan dengan efisiensi tertinggi dalam produksi. Pengendalian produksi adalah fungsi manajemen yang mana merencanakan, mengarahkan, dan mengontrol pasokan dan pemrosesan material. Yang kedua, yaitu sumber daya manusia. Kontrol sumber daya manusia adalah kontrol yang berfokus pada karyawan, perilaku, kinerja karyawan, dan mengembangkan dan menjunjung tinggi kebijakan prosedur. Mereka adalah bagian dari sumber daya manusia manajemen yang berfungsi untuk merencanakan, merekrut, dan melatih karyawan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan menanggapi perubahan lingkungan eksternal. Ada beberapa kontrol sumber daya manusia yang digunakan pada manajemen sumber daya manusia untuk memenuhi tujuan organisasi. Yang pertama, yaitu penilaian kinerja. Yang kedua, kebijakan disiplin. Yang ketiga, pengamatan karyawan. Dan yang keempat, pelatihan karyawan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.